Ya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Allah Roh Kudus akan mengurapi kita. Allah Roh Kudus akan menolong kita. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini. Karena firman berkata, di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah di situ ada kesejukan. Di mana ada Roh Allah di situ ada damai sejahtera. Biar kiranya terus Roh-Mu yang menuntun, membimbing kami, mengurapi kami, mengajar kami. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Bahkan yang miskin, yang putus pengharapan, Engkau sanggup memperkaya kami, memberkati, memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu dengan cara sederhana. Sehingga firman yang kami dengarkan di pagi hari ini, firman yang hidup dan berkuasa meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Bapak, ampuni dosa pelanggaran kami, kelemahan kami, kebodohan kami ya Tuhan. Biarlah darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang heran menguduskan kami, menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah Tuhan, dahulu kekal, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Saudaraku, kita sudah diberkati dari Tuhan dan siap diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini di minggu kelima ini? Semuanya luar biasa ya, puji Tuhan tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang kelima pada bulan Mei ini. Kita sudah hampir masuk di pertengahan daripada tahun ini. Nah, kita bersyukur di mana kita bisa melihat perubahan demi perubahan, perkembangan demi perkembangan. Bahkan kita sudah diizinkan untuk membuka masker di ruangan terbuka. Ya maaf hari ini Bapak Ibu kalau saya buka masker, kalau saya nanti pakai masker, mungkin nanti suaranya agak tersendat-sendat. Ya, puji nama Tuhan, langsung saja Bapak Ibu. Di mana setiap minggu kelima saya akan mengajarkan pengajaran, bahkan menguatkan jemaat, memperlengkapi jemaat. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai gereja? Apa sih peranan kita, tugas kita sebagai gereja Tuhan? Yaitu perikopnya, peduli pekerjaan Tuhan dalam penuaian yang besar. Lanjutan daripada apa yang saya sampaikan pada hari Kamis, yaitu momen daripada kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus naik ke surga, tapi saudara dan saya tidak sendirian. Kenapa? Dia mengirimkan rohnya. Seperti pujian kita tadi, ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang menyertai kehidupan kita. Untuk lebih dalam, lebih jelas Bapak Ibu bisa mengikuti yaitu pelajaran KOM. Karena di sana akan dibahas siapa itu Roh Kudus, lambang-lambangnya, sifat-sifatnya. Dan Roh Kudus itulah Roh Allah sendiri. Bayangkan kalau Tuhan Yesus masih tinggal sampai saat ini. Saya percaya mungkin kita enggak mendengar Injil. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus dan lawatan Roh Kudus tidak terbatas. Artinya apa? Peranan Roh Kudus begitu penting yaitu di hari-hari terakhir. Dan hari ini berikutnya peduli pekerjaan Tuhan dalam penuaian yang besar. Kalau bukan kita siapa lagi? Harus seperti itu. Seperti orang mengatakan, "Dang takut tuhalak, orang dohita." Artinya apa? Kalau kita sadar bahwa kita adalah tubuh Kristus, bahwa kita adalah milik Tuhan, ayo. Jangan sampai orang di luar sana Bapak Ibu, mereka baru bertobat semalam, tiba-tiba mereka bersaksi. Dan cenderung itu akan ambigu karena apa? Orang yang baru bertobat, tiba-tiba langsung bersaksi, endingnya apa? Kita bisa melihat, Bapak Ibu bisa mendengar, melihat, menyaksikan di media sosial. Tapi saya percaya, Roh Kudus itu akan menuntun kita dengan cara yang luar biasa. Coba kita buka firman Tuhan dulu dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Roma 12. Roma 12 ayat 1 sampai 2, perhatikan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti membaca terus, bahkan kita akan diajar
Apakah kita hanya cukup mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kepada Tuhan? Tentunya tidak. Kenapa? Tuhan mau kita sebagai gereja Tuhan, sebagai baiknya Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 bahwa tubuh kita adalah baiknya Tuhan. Tapi Tuhan menaruh Roh Kudus-Nya di dalam diri kita agar kita berperan. Agar melalui kehidupan kita, agar melalui hidup kita, agar melalui perkataan kita, orang mengetahui bahwa ada Tuhan Yesus. Nah, itu luar biasa. Lihat hari-hari ini, bahkan Tuhan akan pakai dengan cara apapun media sosial. Mungkin Bapak Ibu mendengarnya berita ya, trending topik. Yang menyanyikan itu bukan orang Kristen Bapak Ibu. Saudara kita yang notabene mereka belum kenal Tuhan. Apa lagunya yang trending topik itu Bapak Ibu? Wah, luar biasa. Lihat, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Saya percaya ketika mendengar, pertama mereka mendengar musik itu, mendengar lagu itu, mungkin pertama hanya sepele, tapi ada pesan khusus di situ. Kenapa? Mereka berkata karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak berubah, karena Dia sifatnya kekal. Dan lihat, itu menjadi viral. Kenapa? Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apapun. Dan perhatikan seperti ini, kalau mereka bisa dipakai Tuhan, kita harus memiliki seperti ini. Saya juga bisa. Artinya apa? Ada kerinduan kita, ada rasa lapar kita. Ada kepengetahuan, kenapa dia bisa, aku tidak. Kenapa? Tadi lagu kita berkata, Roh Allah akan dicurahkan atas semua manusia. Seperti yang saya sampaikan pada hari Kamis yang lalu, itu dalam Yoel pasal yang ke-2, ayat 28-32. Tapi perhatikan Bapak Ibu, ada yang spesial yang perlu kita perhatikan di sini. Ada Tuhan taruh karunia, perhatikan ayat 2, dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tentunya ketika kita mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, tubuh kita adalah persembahan untuk memuliakan Tuhan. Kita juga harus yakin Roh Kudus sendiri yang mengubah pola pikir kita. Dengan cara berpikir kita mengenal Tuhan gak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Logika tidak bisa kita pakai untuk mengenal Tuhan. Harus iman. Iman dan roh kita. Sehingga pada saat kita mengerti Bapak Ibu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu dan saya akan mengalami pembaharuan budi ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika kita mengerti itu hukum Tuhan. Oh ini ya maksud Tuhan ya. Oh ini rencana Tuhan ya. Kenapa? Firman Tuhan berkata rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Itu yang perlu kita garis bawahi. Di sini kita bisa melihat bagaimana peranan gereja, bagaimana peranan orang percaya di masa-masa terakhir. Tentunya gereja itu dipanggil menjadi tubuhnya Tuhan. Perhatikan di dalam, lihat ayat yang kita lompat ya. Di sini juga ya, Roma 12 ayat 11 ya, biarlah roh menyala-nyala. Coba kita lihat. Di Roma pasal yang ke-12, iya ada. Ya, oke, kita perhatikan. Tentunya ketika kita sadar bahwa tubuh kita adalah baiknya Tuhan, tubuh kita adalah berdiamnya roh Allah. Makanya saya selalu katakan bagi Bapak Ibu, kita hamba Tuhan, mari berdoa Tuhan bangkitkan rohmu di dalamku. Bagi Bapak Ibu belum pernah merasakan bagaimana lawatan Roh Kudus, bagaimana zaman Roh Kudus, mari berdoa minta Tuhan penuhi aku dengan rohmu, kirimkan rohmu di dalam diriku. Kenapa? Roh Kudus itu yang mengajar kita, menuntun kita, bahkan mengarahkan kita. Dikatakan begini, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani di sini begitu luas. Seringkali orang menganggap melayani Tuhan itu harus di gereja. Tidak Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki keterpanggilan atau istilahnya terpanggil, digerakkan Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan yang sangat besar ini, ayo bergabung dengan kita di tempat ini. Tapi kalau Bapak Ibu digerakkan, melayani Tuhan itu bukan harus di gereja, tidak. Di dalam marketplace juga kita butuhkan. Kenapa? Orang-orang di luar sana, orang-orang di marketplace itu harus mengerti
mengetahui, menemukan nilai-nilai kebenaran. Di mana ada kebenaran itu di dalam diri kita. Ini diperhatikan ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika kita sadar bahwa ada roh Tuhan di dalam diri kita, ada roh Allah di dalam diri kita. Apa yang terjadi? Kita akan menyala-nyala, kita akan semangat. Perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan 4. Kenapa? Api merupakan salah satu lambang daripada Roh Kudus. Karena api sifatnya sudah ke atas. Sifatnya membara. Menyala-nyala, berarti yang menyala itu apa Bapak Ibu? Api, nyala api. Misal 22 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk? 3. Next. Maka penuhlah mereka. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Makanya firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala. Karena bunyinya itu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selama ini kan yang kita nyanyikan itu di gereja. Tapi terapkan itu di dalam kehidupan kita, Pak. Dimanapun kita berada. Kenapa? Dikatakan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ timbul damai sejahtera. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya! Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan lihat. Kita kembali di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke berapa ya? Sebentar. Ayat Roma pasal yang ke-12 ayat 8 coba. 8 9 coba diperhatikan dulu. Iya, Roma pasal 12 ayat 8 sampai 9. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Artinya Tuhan mau kita mengerti di mana panggilan kita, di mana karunia kita. Di mana Tuhan pakai kita. Ada saya percaya kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan dan kekurangan kita tentunya kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Tapi Tuhan pakai Bapak Ibu kelebihan dan kekurangan kita menjadi menutup yang lain. Kekurangan yang lain ditutupi kelebihan yang lain. Seperti itu. Dan perhatikan ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, perhatikan di sini dalam Roma pasal 12. Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita. Saya percaya agar kita mengerti bahwa saudara dan saya adalah mitra Roh Kudus. Mari katakan kiri kanan kita adalah mitra Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus sesungguhnya yang mengajar kita, membimbing kita. Bahkan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengasihi. Kenapa? Kasih kita sebagai manusia terbatas Bapak Ibu. Kemampuan kita untuk melayani terbatas. Untuk mempedulikan terbatas. Tapi ketika ada Roh Allah, makanya perhatikan di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 23-24. Galatia 5, 23-24. Ini buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23-nya. Coba. Tetapi buah roh ialah, apa dikatakan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Next. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan perhatikan sini. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini luar biasa. Kalau di zaman perjanjian lama, bangsa Israel selalu berpatokan dengan hukum Taurat. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Gak boleh ini, gak boleh itu. Tapi lihat di zaman kasih karunia, Bapak, Ibu dan saya, kita dikasih bonus. Kita mendapat hukum kasih karunia. Siapa yang seperti kita Bapak Ibu? Begitu luar biasanya. Jadi jangan ada kita berkata, gak mungkin aku Pak Pendeta. Gak ada talentaku. Hanya kelialah di situ. Gak boleh, karena apa? Kita ini tubuh.
Kita ini mungkin Tuhan pakai secara spesifik. Ada tangan, ada mata, ada hidung, ada telinga. Bayangkan. Kalau diantara ini, tentunya kita sudah dikatakan menjadi manusia yang cacat. Manusia yang katakanlah tidak sempurna secara tubuh. Tapi Tuhan lihat, perhatikan di sini. Agar Bapak mengerti. Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Garis bawah ya. Di dalam Yoel pasal yang kedua, 28 sampai 32, dikatakan di hari terakhir Tuhan akan memenuhi semua umat manusia. Tapi ada yang spesifik di situ Bapak Ibu. Gereja akan dipakai untuk menjadi pemberita kebenaran. Menjadi nubuatan itu pembawa kabar baik. Makanya saya sampaikan hari Kamis yang lalu, kenapa selama ini kita seakan-akan gereja kalah? Karena dunia lebih mendengar paranormal daripada gereja Tuhan. Padahal kita bisa melihat di sini. Nanti kita akan lihat karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah ditampilkan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan roh ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua-tua, di sini bisa terjadi yang namanya kerjasama. Baik anak-anak, baik pemuda remaja, baik orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia, Tuhan pakai bersama-sama. Agar apa? Orang tahu siapa itu Yesus, orang mendengar. Tapi perhatikan selanjutnya Bapak Ibu. Kita bersyukur, mari hari ini berdoa. Saya selalu katakan, di mana ini momen kalau di gereja kita, saya nggak tahu apa sudah ada pengumuman, biasanya itu seminggu. Menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Kalau di gereja yang lain ada 10 malam ya, ada pencurahan 10 malam. Di gereja kita mungkin ada event itu, nanti dari Selasa sampai Jumat, sampai Sabtu ya, mungkin di Sabtunya 2 puasa gitu. Lihat, tapi perhatikan Mas Saudara, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus, satu sisi gereja akan diberkati, satu sisi gereja akan mendapat berkat, tapi di sisi lain dunia akan mengalami penghukuman. Dari mana kita tahu? Lihat ayat 29. 29? Mungkin 30 ya. Coba, yang apa aja tuh? Coba. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ini berbicara tentang mujizat-mujizat yang menakutkan. Penghukuman kepada dunia. Kenapa? Akhir zaman itu akan terjadi yang namanya penampian. Makanya bersyukur Bapak Ibu. Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Allah saya percaya tidak akan pernah kendor. Roh Allah akan terus memenuhi kehidupan kita. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Sementara dunia akan mengalami yang namanya penghakiman. Dunia akan mengalami yang namanya kebinasaan, kehancuran. Tapi perhatikan, tidak berhenti sampai di situ. Karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Di mana keadilan Tuhan? Ayat 31 sampai 32. 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Baru 32. Perhatikan ini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, apa dikatakan Bapak Ibu? Akan diselamatkan. Dan saya percaya bukan hanya Tuhan maksudnya berseru. Kita sudah ada di dalam kerajaan Tuhan itu. Barang siapa yang percaya, firman Tuhan berkata berseru-serulah kepada aku, maka aku akan menjawab. Orang yang ada dalam lindungan yang maha tinggi, orang yang berseru mengandalkan Tuhan, orang yang dipenuhi roh Allah akan memperoleh keselamatan. Kenapa? Ada roh Tuhan yang memenuhi kehidupan kita. Ada roh Allah yang memenuhi kehidupan kita. Kenapa hari ini saya mau bagi kepada jemaat agar mengerti. Mungkin selama kita berkata, gak sanggup kau Pak Pendeta. Miskin jago Pak Pendeta. Gak tahu apa-apa kau Pak Pendeta. Justru kita tidak tahu apa-apaan kita itu Tuhan mau Bapak Ibu. Saudara dan saya ambil bagian. Karena apa? Lihat Tuhan mau pakai gerejanya. Tuhan akan menjungkir balikan dunia. Dengan keadilannya. Itu melalui saudara dan saya gereja. Sehingga orang mengenal kebenaran. Dan dikatakan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi jangan melihat persoalan yang ada Bapak Ibu. Saya mau sampaikan. 2 tahun yang lalu. Dari 2019 sampai 2021 lah kita katakan ya. Memang saat ini puji Tuhan kondisinya sudah semakin mereda. Tapi kita nggak tahu, tiba-tiba muncul lagi penyakit yang lain. Tapi jangan lihat masalah itu, karena apa? Perhatikan, Indonesia sedang ada di hati Tuhan.
Indonesia sedang ada di mata Tuhan. Kenapa? Indonesia adalah kunci penuaian di hari terakhir. Percaya Bapak Ibu, kita buka dalam Matius pasal yang ke-24. Nih, Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat yang ke-27. Mari kita persiapkan diri kita. Makanya saya bersyukur di mana ketika pemuda retreat saya respon. Jujur secara finansial mereka sebenarnya belum. Kenapa? Kita lihat dari segi keadaan gitu. Tapi karena saya menangkap isi hati Tuhan, visi apa yang mau kita lakukan di hari terakhir. Matius pasal 24 ayat 27. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Timur Bapak Ibu itu selalu dikategorikan dengan ujung-ujung bumi, yaitu Indonesia. Jadi kemuliaan Tuhan itu akan memancar dari timur ke barat. Kalau di hari kedatangan Tuhan yang pertama ketika dia turun dari surga, turun ke muka bumi ini, kemuliaan Tuhan memancar dari barat ke timur. Tapi di hari-hari terakhir, makanya Bapak Ibu sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan tangkap ini. Kita sebagai hamba Tuhan tangkap ini. Tuhan akan pakai Indonesia untuk menyatakan kemuliaannya. Makanya seluruh hamba Tuhan banyak berdoa, dikatakan kaki Dian sedang ada di Indonesia. Makanya jangan heran Bapak Ibu, kenapa banyak orang bertobat tanpa dilayani hamba Tuhan. Tiba-tiba mereka berkata, aku melihat Tuhan, aku mendengar Tuhan. Karena Bapak Ibu, karena Tuhan rindu Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain untuk menyatakan kemuliaan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Untuk itu mari kita sebagai gereja Tuhan ikut ambil bagian. Ayo, apa yang hari-hari ini kami bersyukur, puji Tuhan sudah semakin bertambah para hamba Tuhan, para pengerja. Kami bersyukur kepada Pak Jebua, Pak Kleton, Pak Juntak, dan saya berdoa. Ayo bagi Bapak Ibu yang terpanggil, tergerak, engkau mungkin selama ini sungkan. Apa-apa datangi, ada Pak Tarigan, ada Pak Naibaho, Pak aku ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Kenapa? Lihat, kalau kita berkata, aku gak sanggup Pak. Kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke 8 ya, kalau saya gak salah. Iya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu berkata, gak sanggup aku Tuhan. Tapi lihat, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 kita baca. Kita belajar pelan-pelan. Apa perikopnya Bapak Ibu? Pelayanan kasih. Kita baca bersama-sama ya. Atau Bapak Ibu perhatikan saya yang baca. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Siapa jemaat Makedonia Bapak Ibu? Jemaat yang sangat miskin. Kenapa di Korintus itu kasih karunia Allah begitu luar biasa? Tapi jangan salah juga, di Korintus banyak pelanggaran-pelanggaran. Maka aja di Korintus ada yang namanya kawin cerai, kawin campur. Kalau baca nanti terus ayat selanjutnya 1 Korintus 7 saya nggak salah ya. Tapi lihat, Tuhan mau melihat bagaimana agar terjadi yang namanya keseimbangan. Kenapa kekristenan selalu dilambangkan dengan Raja Wali? Raja Wali tidak akan pernah terbang tinggi kalau hanya punya sayap satu. Bayangkan bagaimana dia bisa terbang. Makanya dikatakan dalam Yesaya ya, orang-orang yang menantikan Tuhan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Agar ada keseimbangan. Jadi Raja Wali semakin naik terus ketika seimbang. Dan lihat perhatikan Bapak Ibu. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Wah ini luar biasa ini mereka ini. Ini perlu kita tiru ini spirit mereka ini. Dikatakan ini. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Biasanya Bapak Ibu orang yang dicobai itu akan apa? Terpuruk. Gak ada orang yang dicobai semangat. Aku udah pencobaan ini. Gak ada. Ketika ditanya kenapa? Ada apa masalahmu Pak? Aduh Pak beginilah Pak. Begitu banyak persoalanku Pak. Tapi lihat jemaat di Makedonia, spirit ini perlu kita jaga. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, artinya penderitaan mereka gak satu. Istilah bahasa kita sudah jatuh ketimpa tangga, sudah ditimpa tangga, dijepit tang.
Udah jebitang ketimpa martir lagi. Udah gak tahu lah apa dia sakit penyakit penderitanya itu. Tapi mereka perhatikan Bapak, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat, apa dikatakan Bapak Ibu? Miskin. Waduh. Biasanya kan kita punya alasan, gak sanggup aku Pak. Aku gak mampu Pak, aku gak mampu secara finansial. Banyak kali permasalahanku Pak. Saya percaya lebih banyak permasalahan mereka. Sudah miskin, punya masalah lagi. Kita masih bisa beribadah Bapak Ibu. Mereka mungkin gak tahu kita. Karena pada zaman itu sulit keadaannya kan. Kalau sekarang udah makin canggih. Dengan gak bisa naik angkot, naik Grab. Bawa kendaraan sendiri. Tapi lihat mereka nih, perhatikan. Selagi dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka, kaya dalam kemurahan. Saya percaya, karena mereka dipenuhi Roh Kudus, karena mereka mengerti. Ayat 3, aku bersaksi, ini Paulus menyaksikan mereka. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, tapi bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini luar biasa kasih karunia Tuhan kepada jemaat Makedonia ini. Jadi dari sini kita bisa belajar, dari sini kita tahu ternyata kemiskinan kita, kelemahan kita, bahkan penderitaan kita, persoalan kita tidak peduli itu di hadapan Tuhan. Kenapa? Tuhan mau sikap hati kita Bapak Ibu. Ya kalau Tuhan melihat sikap hati seorang janda itu, ya dia gak mungkin suruh untuk memelihara seorang nabi. Yang dimana nabi ini notabene yang begitu dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Nabi Elia itu kan bisa menurunkan, Nabi Elia atau Nabi Elisa? Saya silap pula. Elia kan? Dia memelihara kehidupan seorang nabi. Bahkan memelihara kehidupan suatu bangsa. Perhatikan Bapak Ibu. Tapi lihat di sini. Bahkan dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Artinya apa? Mereka jor-joran. Gak peduli, yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Gak peduli, yang penting hati Tuhan disenangkan. Nah itu dia. 4, next. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Wow, bayangkan Bapak Ibu. Mungkin gini Paulus ini, ini orang ini gak perlu diperhitungkan ini. Maaf nih ya, itu bahasa saya. Itu kan saya istilahkan gitu. Tapi mereka ini, udahlah Paulus. Rasul Paulus, udah kami ikutlah, ajaklah kami, ikutlah kami terlibat. Bayangkan Bapak Ibu, ini luar biasa ini. Ini spirit ini yang perlu kita doakan. Aku mau ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini. Wow, luar biasa dengan ini. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian, apa dikatakan Bapak Ibu? Dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan mereka mengerti, kami juga mau dipakai Tuhan. Kami juga ikut ambil bagian di dalamnya. Itu yang terpenting. Dan perhatikan selanjutnya. 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Wow, sampai Paulus terakhir ini. Wow, ini luar biasa ini. Jemaat Makedonia ini. Padahal mungkin Paulus akan beranggapan jemaat yang ada di mana itu ya, ada satu lagi. Akan berpikir lebih banyak pemberian mereka daripada jemaat Makedonia ini. Tapi mereka begitu luar biasa dipakai Tuhan. Karena saya percaya karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah. Mereka mengerti bahwa mereka juga dipanggil bersama-sama dengan Paulus, bersama dengan orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Perhatikan di sini. Ini kuncinya sebenarnya. Mereka memberikan diri mereka, apa dikatakan Bapak Ibu? Pertama-tama kepada Allah. Tuhan, ini aku, utuslah aku. Wow, ini luar biasa. Kalau yang sekarang ini yang kita dengar ya, Tuhan, ini aku, utuslah dia. Tapi jemaat Makedonia tidak. Tuhan, Engkau tahu kekuranganku, Engkau tahu kelemahanku. Aku tidak sempurna, tapi pakai aku Tuhan. Aku mau ikut ambil bagian Tuhan di dalam pekerjaan yang besar ini. Aku mau ikut. Untuk itu Bapak Ibu, Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Jadi siapapun kita di tempat ini, begitu spesial di mata Tuhan. Tuhan mau pakai kita dengan caranya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu.
Dan ini bukan menjadi suatu kesombongan. Dan perhatikan nanti selanjutnya. Jadi begini, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi kita mengerti ternyata panggilan Tuhan itu begitu mulia, begitu dahsyat, begitu wow. Ayat yang ke-6. 6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Artinya apa? Titus tidak bisa sendirian. Kami tidak bisa sendirian Bapak Ibu, harus kita bergandengan tangan bersama-sama. Apapun pergumulan gereja kita tempat ini, apapun persoalan gereja kita tempat ini, kita bersama-sama. Sehingga pekerjaan Tuhan itu menjadi seimbang. Intinya itu nanti seimbang ya. Ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 8. Next. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ya enggak apa-apa, biarkan aja lah. Oke, enggak apa-apa. Kita apa ya? Namanya anak-anak ya. Ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Perhatikan Bapak. Muncullah ini, makanya ada lagunya nih. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Di sini ini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 10. Next. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Atau coba cari kata seimbang dah biar cepat. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Tuhan menggerakkan jemaat Makedonia. Sehingga orang yang merasa kaya, orang yang merasa mampu, tidak merasa menjadi sombong. Begitu juga orang yang miskin tidak merasa terhina. Agar terjadi keseimbangan. Coba di situ kalau saya nggak salah ya. Tadi ayat berapa? Ayat 13, coba lompat ke 13 biar langsung. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya apa dikatakan Bapak Ibu? Ada keseimbangan. Kenapa? Roh Kudus akan mengurapi kita, menuntun kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Sehingga orang yang merasa miskin tidak merasa aku ini hina. Padahal Tuhan katakan, ia yang kaya rela menjadi miskin supaya di dalam kemiskinannya kita diperkaya di dalam segala hal. Begitu juga yang lain. Sehingga mereka bersama-sama. Karena apa? Penuaian akan terjadi ketika gereja Tuhan dipersatukan. Gereja Tuhan di sini berbicara tentang Gentile dan Jewish. Saudara dan saya hanya dicangkokkan adalah carang liar. Bersyukurlah Bapak Ibu, bangsa Israel tegar tengkung. Kalau tidak, kita tidak akan masuk di dalam bilangan itu. Makanya bersyukur hari ini kalau kita boleh memperingati itu hari Raya Pentakosta. Mari berdoa kepada Tuhan. Dan begitu banyak lagi talenta, begitu banyak lagi kan karunia memberikan tumpangan, karunia memperhatikan, karunia mengajar, karunia menyembuhkan. Makanya kalau ada hamba-hamba Tuhan tiba-tiba hanya dilihat, gak usah ditumpang tangani, orang sakit itu sembuh. Kenapa? Ada karunia itu. Itu Tuhan persiapkan untuk gereja Tuhan. Karena Tuhan mau sebagai gereja Tuhan, saudara dan saya, kita ikut ambil bagian
di dalam pekerjaan Tuhan yang besar dan mulia ini. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ayo Bapak Ibu yang menjadi penghalang selama ini, mungkin kita nggak ragu-ragu atau mungkin ada ganjalan. Sadari, mungkin Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk melayani karena nggak tahu caranya. Ada bapak-bapak kita membimbing, mengarahkan nanti. Gak apa-apa, belajar dulu. Mungkin Bapak Ibu Tuhan pakai. Kenapa? Di marketplace juga membutuhkan agar kita peranan kita sadar, kita tahu. Kita buka ayat yang terakhir. Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Bukan 3. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa muncul kata-kata ini? Tentunya kita tahu kan itu berbicara kekhawatiran, berbicara tentang kehidupan kita. Tapi intinya itu ketika kita ada di dalam kerajaan Allah, ketika Bapak, Ibu dan saya menemukan kerajaan Allah, membawa nilai-nilai kerajaan Allah, itu merupakan bonus. Jadi mari kita sebagai gereja Tuhan, ayo sadari bahwa Tuhan mau pakai kita untuk meresponi tuaian yang sangat besar ini. Kita perhatikan, bukan secara kebetulan gereja kita ditempatkan di daerah Medan Labuhan ini. Bapak Ibu bisa pelajari sejarah daripada Medan Labuhan. Saya pun pada saat belajar menemukan Labuhan, labuh berarti perhentian ataupun persinggahan. Siapa yang mendirikan ini pertama? Maka saya baru mengerti, oh iya Tuhan. Pertama saya bingung, kenapa Tuhan tempatkan gereja ini di simpang kantor sementara pelayanan kita dulu itu di Marelan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kadang dibuat dulu kita berpikir sampai kita baru step by step. Kan sama seperti Abraham. Pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Oh, Abraham bingung, mana lah ini kira-kira ini yang Tuhan suruh saya ini ya. Saya percaya sebagai manusia yang dia pengen tempatkan di tempat di mana Lot yang pilih. Tapi karena Tuhan mau, Abraham juga melangkah bukan hanya melihat dengan logika, tapi melangkah dengan iman. Tapi baru ini, iya ya Tuhan. Baru kenapa saya sampaikan dari mimbar ini Bapak Ibu? Karena ada orang yang berusaha menukang-nukangi sejarah. Sejarah gak bisa ditukang-tukangi Bapak Ibu. Saya mau sampaikan. Baru saya mengerti. Dan saya percaya ketika itu digenapi di sini, tugas saya selesai. Baru saya, oh iya ya Tuhan. Bahkan orang sudah berkata miring kepada saya, macam-macam lah. Tapi ketika ada tuntunan firman Tuhan, ketika saya mengerti, oh iya ini maksud Tuhan ya, ini rencana Tuhan ya. Pelabuhan yang pertama berdiri di sini Bapak Ibu, bukan di Belawan, tapi di sini. Itu di belakang rumahnya Ibu Bakara. Jadi bukan dari betulan Ibu Bakara kita pilih dari pendosa Pak. Bapak Ibu cek di internet. Baru saya iya ya Tuhan. Bahkan orang-orang terheran-heran. Kok bisa berdiri gereja? Ini serangan kita hari ini Bapak. Karena ini terkenal dengan namanya kerajaan Del. Jadi Bapak bisa belajar pelan-pelan. Kita hubungkan dengan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Makanya kita punya komitmen untuk memiliki gedung ini secara permanen. Baru saya ngerti. Bahkan Tuhan sudah taruhkan beban itu jauh hari Bapak Ibu agar sesudah ini berdiri kita buka lagi di Marelan. Ada sejarahnya. Maka saya mengerti, oh iya Tuhan, dulu saya bingung. Saya gini sama Tuhan, Tuhan, di mana? Ngapain Tuhan tempatkan saya di mana? Tuhan saya nggak suka. Tapi sama seperti Abraham, karena Tuhan yang suruh ya saya siap Tuhan, saya taat Tuhan. Nah, benar Bapak Ibu, kenapa tahun 94, 95 saya udah tinggal di Sungai Mati ini. Sebelum saya bertobat. Baru saya mengerti, oh iya ya. Dan hari ini, ayo sebagai gereja Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu, ada beribadah di tempat ini. Karena gereja kita ini menjadi sejarah. Orang akan melihat
Nama Tuhan dipermuliakan. Sekalipun menurut orang itu perkara yang mustahil. Sekalipun menurut orang enggak mungkin. Bahkan nih saya buka ya. Hamba-hamba Tuhan misi yang dulu kami sama-sama. Mereka angkat tangan. Bahkan sudah pernah juga hamba-hamba Tuhan kok berada di mimbar ini. Ampun-ampun pelayan di tempat ini. Dalam arti kata bukan di sini. Melawan sekitarnya. Karena mereka tahu. Karena secara spiritual. Tapi saya percaya ketika Tuhan yang bertindak. Ketika roh Allah dicurahkan. Ketika roh Allah bekerja. Maka yang sukar menjadi mudah. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih. Kalau hari ini kami diberkati dengan firman-Mu. Kami diberkati dengan kebenaran-Mu. Mari urapi kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Bahkan kamu berdoa Tuhan buat gereja-Mu. Pakailah hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakailah jemaat-Mu. Menjadi alat di tangan-Mu. Untuk ikut ambil bagian di dalam tuaian yang sangat besar ini. Sehingga sesuai dengan tuntunan-Mu. Di bulan ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita. Karena kami akan menuai. Di mana Tuhan sudah persiapkan tuaian itu. Terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan. Mari Tuhan urapi seluruh kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Tuntun dan bimbing kami. Ampuni kami kalau kami melakukan pelanggar. Ajari kami Roh Kudus sesuka kami sangat tidak mampu. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Apa yang menjadi pekerjaan mereka. Usaha mereka. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Tuhan buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Mari terus Engkau tuntun gereja di tempat ini. Urapi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara sampai di sini. Tapi hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu, pengurapan Roh Kudus-Mu tidak berhenti berbicara atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Mari meteraikan seluruh kehidupan kami Tuhan. Meteraikan seluruh firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu menjadi berkat. Dan kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Tuhan dahulu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sudah berkati firman Tuhan bersama dengan saya kita katakan. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.